Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, pola niku lara watu. Amit sewu Gus. Nek perjalanan jasmani seumpama sampun ditinggal nyawa utawa perjalanan teng griya, teng kuburan atau pesarean, untuk berjalan kan biasanya kepala dulu, yang di belakang kan kaki, untuk mencapai jasmani yang makan intisari bumi di kuburan atau di pesarean. Lah kalau perjalanan bukan masalah jasmani atau ihsan belum terjadi tapi diyakini aku kepingin ibadah, itu perjalanannya dari hati, aku tak ibadah itu dari kaki atau dari sirah. Oh tak pikir-pikir jisik tapi aku kepingin ibadah iki mbejok tak gak iki tak lung wis. Itu yang betul. Bagaimana Gus? Kan kadang orang laki-laki tuh gini, iki lho ono sumbangan, tapi nek sing moro iku cuwanti gampang ngeten. Lah kepingin ibadah kan kalau di kidalang atau sesepuh kita podo jinitah bedo, kita itu perintah jinitah itu batin, kan semua orang itu disuruh ibadah tapi batinnya kan beda-beda. Ada yang aku ngaji nang belajar nang tauhid Gus Muklason, aku tak gampangan naik, tak pikir-pikir dilit tak gak iki nang bejo tak gak. Yang betul itu bagaimana Gus? Kalau perjalanan jasmani kan dari rumah itu kepalanya dulu, kalau perjalanan rohani gimana Gus? Dipikir dulu atau langsung dilakoni, atau gak kakan dan atau gak kakan saringan, Gus gak filteran. Mohon maaf ya Bu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Iki sing didhisik nondase sikile apa wetenge apa gegere, gampange ngoten. Kalau bahasa wa inna ilahi raji'un wis iki wis umum, ndase dhisik sing mlaku ndase dhisik ning ngarep. Tapi kok kadang-kadang ana klirune, kadang-kadang lho ya ngerti-ngertine basa wis tutuk sarean lho sikil ana ngarep dhisik. Ya wis ora apa-apa. Kalau perjalanan ruh bagaimana? Allah sampun nerangake dalam satu ayat yang saya baca tadi, yang disebut sebagai ngibadah nyembah iku kepriben bagaimana, perilaku ruh itu bagaimana, apakah yang didahulukan seperti jasmani tadi kepala atau gimana pun. Ini ono tuntunan di dalam surat Al-An'am juga, pemahaman maksud daripada ayat yang mengatakan inni wajjahtu wajhiya, atau dalam surat Al-Baqarah 115 fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap wajah roh iku pundi to Pak? Rasa niki rasa iki sing sampean depne menyang wajah Gusti nang ndi? Ya ning ngarepmu kuwi. Pundi siku ngarep iku pundi? Etan, kulon, tengah, apa kidul? Bukan. Apa depan niki? Bukan. Depan niku mana sih? Pun. Hafidhu ala sholawah, ini perilaku daripada kita yang ada di syariat. Mentingnya ibadah nyembah itu secara fisik disebut sholat 5 waktu. Wis iki berarti madepe wong Indonesia ya arah kiblat kulon sono, sebab etan kalau Gusti Allah
Sing Gusti Allah iku manggon ning kulon. Pun muring-muring dhisik. Lah tak delok-delok jenengan salat ing ngadep kulon terus bantau. Oh, berarti Gusti Allah iku ana kulon rek ngoten. Ngoten. Loro, kalau kita bicara ayat ini ada terusnya wassolatil wusta, penyembahan ruhaniyah. Wusta iku tengah, tengah iku yo gak lor, gak kidul, gak etan, gak kulon, gak ndukur, gak nisor. Bahasa tengah iku sudah enggak menyebut arah, juga enggak menyebut kepala, kaki, tangan, enggak. Bahasa tengah niku bahasa kinayah yang artinya adalah diam. Oh, nek diam berarti dzikir mana yang diam? Yang dikatakan bila suarin wa kalamin wa ismin, tanpa suara, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa zat. Ternyata jawabannya adalah di dzikir sirul asrar. Di situ kita dididik, diarahkan supaya hati senantiasa sesering mungkin merasakan kehadiran wujud Gusti. Urip itu hidup baik di dalam dan di luar jenengan. Ya niki sing dimaksud jenengan ini wajah tua. Iya. Jadi pertanyaan apakah sing didahulukan kepala atau kaki? Pak, wajah roh iku rasa. Ya iki sampeyan dhisikno rasa iki. Rasa iki madhep, akhirnya kita dimasukkan Allah di dalam yang namanya maqam muraqabah. Artinya di dalam hati sampean ada perasaan, ada rasa bahwasanya Allah itu dekat. Dekat loh ini. Allah itu dekat. Tapi masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan, ada yang melihat, ada yang dilihat. Lah, teruskan proses sampai ini menuju alam berikutnya, yaitu alam fana. Alam di mana seluruh apapun yang disebut sebagai selain yang tidak bisa kita lihat tadi, itu semuanya lepas, nggak ada. Laksana jagung iki nek sampean wis muncul wite jagung, sampean doleki lah nyun sewu biji kacang ya ndak. Biji kacang yang ada di sini sampean ungkrah-ungkrah lah mboten enten, fana. Mboten enten krana wujude biji njak jerone biji kacang urip iku sejatine wujude iki lho dhahir. Saged dipaham nggih? Mboten ketemu niki. Artine jikalau jenengan iki pingin untuk tahu nyata wujude Allah, yo ilangno dhewekmu. Idfin mendemo sira wujudaka, patenono sira wujudaka ing kewujudan sira fi ardil humul ing dalam bumi kesunyian. Pendemen rasa keakuanmu yang tadinya merasa wujud sebab diwujudkan Allah ilang ono dengan cara khalwata, berarti mendem ampeni. Nek cara Nabi Musa harus nang Gunung Turisina, nek cara Nabi Muhammad harus ke Gua Hiro, nek Nabi Yusuf Nabi Yusuf nang njero sumur nika lho dicengklungno sumur nika lho. Nek Nabi Yunus dilek, nek jenengan diuntal ron, nek jenengan iki mlebu kamar Pak. Wis mlebu kamar ojo metu-metu dengan waktu yang tidak bisa kami tentukan. Artinya khalwata awakmu. Wis. Itulah cara untuk meniadakan wujud ira. Inilah Bapak Ibu hukumi wajib dilakoni
bagi kita sebagai si salik jikalau ingin menyatakan wujudnya Allah itu bagaimana. Udah di situ jangan khawatir jenengan, gak usah takut, Allah sendiri yang menuntun membimbing ruhaniah jenengan itu. Nah disitulah nanti jenengan akan tahu sing didisik nonding di. Jadi sudah tidak ada nama, tidak ada apa-apa, ya sudah. Itu yang benar seperti itu. Jadi perjalanan ruhaniah itu sudah tidak bisa menyebut ndas opo kaki yang didahulukan. Yang jelas di situ fa'aina ma tuwallu, arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah di depanmu. Bahasane namung ngoten. Berarti yang disebut ngibadah, nyembah adalah bertemunya ruh terhadap Allah wujudnya di dalam alam makrifat. Lah dikatakan bertemu berarti aran ruh, aran nama Allah harus fana sudah. Udah. Jadi sing mandeng, sing bermusyahadah, yang menyaksikan yang wujud itu sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guson dalam saking Sukarjo di dalam pembukaan apa ingkang sampun dipun sampaikan kala wau bahwa para ahli tasawuf itu tidak berdoa karena nasib itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Satu. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan ahli tasawuf itu lebih baik itu berdoa jikalau posisi kedudukan salik itu di dalam melakukan doa itu ada di alam yang kedua, artinya itu bukan di alam muhadharah gitu. Di sini saya bukan mengkritisi, tetapi saya anggap ini kontraproduktif dengan di surat Ar-Ra'd ayat 39 inggih menika yamhullah ma yasa'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Jadi doa itu bisa merubah catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu betul seperti itu? Bahwa berdoa itu bisa merubah di Lauhul Mahfuz. Kalau misalkan itu bisa merubah di Lauhul Mahfuz, tapi kenapa pendapat ahli tasawuf yang pertama tadi itu lebih baik tidak berdoa karena sudah tercatat? Artinya ini kalau kita tarik itu kontraproduktif di antara ayat tersebut dengan pendapat dari ahli tasawuf tersebut. Mohon penjelasan yang sedetailnya. Terus yang kedua, Guson mumpung saya di sini, karena nanti Guson insya Allah tanggal 18 September hari Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat tanggal 18 September ini akan mengisi di tempat saya, yaitu di Grogol Indah Jalan Seta AG 17 Jawa Tengah. Ini sekalian iklan Guson, mudah-mudahan sederek-sederek yang berada di sekitar saya yaitu Wonogiri, Karanganyar, juga Sragen dan sekitarnya bisa murid-murid Guson bisa rawuh di situ. Makaten mawon ingkang saged dalem maturaken nyuwun jawabipun ingkang lebih paham malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait masalah antara
memohon alias berdoa dan diam itu sampai detik niki di kalangan ulama ahli tasawuf itu khilaf, tapi khilafnya itu betul kontraproduktif, sehingga kami mensarah terkait hal ini. Bahasa saya adalah wadzalika yatawaqqafu alal khali. Pendapat kami itu jawabannya tidak berdoa atau berdoa, diam atau berdoa enggak, tapi jawaban saya adalah yatawaqqafu alal khali, tergantung keadaan. Keadaannya itu kita ditaruh di mana oleh Allah tiap saat dan waktu. Kalau keadaannya itu harus bersyariat, ya harus berdoa. Gitu. Hati pendapat kami ya tawaqqafu alal khalah. Temriku. Aku yoga nyalahno sing doa, yoga nyalahno sing meneng. Ngoten niki. Jadi tergantung keadaan. Niki sarah saya berkata seperti itu. Artinya jikalau berdoa betul harus berdoa. Jikalau diam betul itu belum ada. Loh, berarti lah gak punya pendirian. Nah, oh cari sapa? Ngeten loh. Makanya tadi saya katakan tatkala situasinya dihadapkan Allah harus berdoa supaya tidak ada kontradiksi terhadap hukum syariat, berdoalah, tapi dengan catatan hatimu harus duduk di akhirat, ruhaniyahmu harus di akhirat, sehingga tidak ada istilah karena siapa-siapa. Jadi disebut sebagai lillahi ta'ala di situ. Berarti larangan jikalau hati ini duduk di alam dunia, larangan nggak boleh, itu maksud saya. B1. Yang kedua, jangan berdoa, diem aja. Diem aja. Karena diammu itu sudah menunjukkan bahwasanya qad yadulullah, Allah sudah memberikan tahu bahwasanya kok minta atau enggak kau minta, tatkala di zaman azali itu enggak ada, ya enggak muncul. Kok jaluk atau enggak kok jaluk, kalau enggak ada ketetapan kau nikah sampai dobel gak duwe bojo. Lho ngoten lho gampangane. Paham nggih? Tapi bagaimana caranya ketika Anda berdoa terus hati jenengan duduk di akhirat, akhirnya doamu itu bukan doa, doamu itu wujudnya ketetapan yang ada di akhirat. Sik dereng mudeng ngeten lho dulur, kemarin itu sudah saya katakan, entah makalah berapa ngeten. Ulama ahli tasawuf artinya sudah makrifat ini ketika berdoa, doa niki sudah nggak ada kaitannya atau sudah nggak ada bedanya dengan apa ketetapan Allah zaman azali. Perkara ketetapan Allah di zaman azali iki datangnya lebih dahulu. Doa atau ikhtiar datangnya itu baru. Ngoten nggih. Bagi beliau itu nyatane baru ya, nyatane lama iku wujudnya yaiku bagi beliau. Jadi la farqa bainahuma, antara yang baru dengan yang lama itu sudah nggak ada bedanya. Tapi bagi kita yang masih ada di syariat, Pak, mesti ono bedone. Karena kelas kita masih ada dua. Sehingga kita akan mengatakan andai kata aku tidak berdoa, andai kata aku tidak ikhtiar, andai kata aku tidak berupaya berusaha, maka tidak akan mungkin Allah kasih. Wonten dalile wonten. Gusti Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak akan merubah dirinya
Loh iki berhubung kita tidak bisa melihat di dalam kaum diri itu adalah Allah yang menganggapnya diri kita. Sama dengan gini loh Pak, berhubung kita belum tahu wujud nyatane Allah dalam diri, akhirnya kita akan mengatakan diri kita makhluk ikut sing wujud. Ketika kita sudah kejebak dalam artian kita yang wujud, walaupun disebabkan diwujudkan yang wujud, maka perkara angan-angan kita yang wujud inilah akan menutupi diri kita atas siapa sebetulnya yang wujud itu. Jadi nggak iso. Terus pertanyaan jadi, apakah betul doa itu akan merubah dari sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Berarti ini ada di yaumil azal gitu, atau di asril adam, zaman azali. Di sisi nyalah terdapat ummul kitab, artinya yaitu zaman azal. Melihat dari arah ayat ini maksudnya seakan-akan doa ikhtiar itu bisa merubah sebuah satu sisi memang iya, satu sisi. Tapi satu sisi, apakah mungkin anak itu sebagai penyebab wujudnya bapak? Apakah wujudnya bapak itu bisa diubah oleh anak? Sedangkan datangnya lebih dahulu bapak daripada anak. Apa mungkin anak bisa kita jadikan sebagai sabab menjadikan perubahan bapak, sedangkan anak ini datangnya carry atau akhir? Iki nek jawab coro akal gak mungkin, apalagi jawab sampai dugi al hakikatu aslinya. Berhubung kita kebanyakan masih ada di kelas am, akhirnya otomatis kita siapapun kita akan mengakui kalau wujud kita semua ini wujudnya kursi, nama kursi, meja, diri saya, wujud saya, itu siapapun pasti. Gak mungkin hatiku bisa mengatakan iki wujudi Allah, iki ya Allah, iki ya Allah. Gak mungkin Pak, karena kita masih bergantung pada wujud kita. Justru itulah yang akan menutupi hati kita dari wujud yang sebenarnya wujud. Akhirnya memberikan kesimpulan, yang kosong iku berisi, yang berisi iku kosong. Akhirnya sampai dikon golek gali kangkung sampai medep ya gak nemu, mboten ketemu pun. Ya karena itu. Jadi miturut kacamata syariat, saya jawab lewat surat Ar-Ra'd ini, seakan-akan doa itu bisa merubah nasib. Karena kita masih memandang Allah itu dari isyarah atau sebab. Dasarnya ada, Qur'ane ya ono. Jikalau ayat itu kita terjemahkan Pak, dari sisi indallah ing munggu Allah hakikat betul. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu dijadikan sebagai patokan sebab datangnya perkara yang ada? Mboten mungkin, mboten saged niku. Lah terus bagaimana? Makanya di dalam ayat ini terakhir kan ditutup ngeten, wa indahu lan iku ing ngersane Gusti Allah ummul kitabi utawi ana mboke kitab. Artinya apa? Di sini dikatakan di situ terdapat kitab yang Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Ini maksudnya zaman azali.
Ini ketetapan. Sehingga ayat kalimah yang berikutnya ini mengkanter ayat yang kalimah yang awal. Nek kalimah yang awal kan mengatakan dari sisi syariat seakan-akan yang namanya ketetapan Allah itu bisa dirubah dengan doa ikhtiar. Contoh logika Pak nyun sewu. Niki benar, saya katakan benar. Ing munggo pendapat syariat. Weteng kuluwe Pak ngene. Wis. Nek aku pasrah hae, nasi di depan itu nggak saya angkat. Ya luwe terus, lah ngoten nggih. Jadi harus ada ikhtiar usaha kita bangun dan kita mengambil dan memakan. Oleh karena di dalam hatiku itu mengakukan diriku ini yang ada, otomatis inilah yang menjadikan alasan saya ikhtiar itu bisa merubah keadaan. Tapi gak dilihat siapa di balik saya. Paham gak? Kalau kita mau melihat di balik kelason itu sopo, gak mungkin kelason makhluk iku iso obah dhewe ngambil iki mau, ndak bisa. Karena sifatnya kelason iku la haula wala quwata. Oleh sebab kita itu tidak bisa hati memandang dan bersaksi siapa di balik kelason, akhirnya munculnya kalimah ikhtiar lan usaha. Akhirnya secara akal iya bener, kalau tidak aku ikhtiar ngangkat nasi memakan ya mesti ae gak warak wetengku. Akhirnya ini kita jadikan sebagai dalil dan patokan, bahkan sebagai keimanan Allah akan merubah nasib sebuah kaum. Ini akhirnya dalilin jikalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kejebak kita dalam sebuah kalimah yang kita itu enggak tahu makhlus syahid, inti daripada maksud itu gimana. Makanya pendapat pandangan golongan kita yang ada di syar'i dan di hakiki itu enggak sama Pak. Kalau golongan ahli tahqiq atau ahli makrifat memandangnya itu mandang hidupnya dengan ainul basiroh. Kalau kita sebagai golongan syar'i memandangnya adalah jasmani dengan mata dohir. Akhirnya mata hati ikut apa kata mata dohir. Kalau orang hakiki memakai mata batin, lalu mata dohir ngikut mata batin. Mata batin berhubung ngomong Allah, dohir ngomong oh ya wujud Allah, dohir ya kowe. Bisa cetok. Sehingga kalau boleh saya ringkas, tergantung kita posisinya di mana. Kalau posisi kita itu memakai ainul basiroh, ya mboten saged namanya ketetapan itu dirubah oleh doa atau ikhtiar. Pertama, kedua, bukan ikhtiar usaha itu yang merubah satu ketetapan, boten. Bagi ahli zuhud itu karena doa atau ikhtiar itu sudah perilakunya Allah. Wong melihatnya Allah, mosok mungkin Allah disebut oh Allah ikhtiar, oh Allah usaha, oh Allah doa, oh Allah sholat. Boten. Ikah namanya sifat jaiznya Allah. Berarti wujud ikhtiar, wujud dohir sebetulnya itu wujudnya ketetapan. Melahirkan lahiri ketetapan iku yang berupa ikhtiar utawi usaha. Atau gampangan yang aneh ngene. Golek Gusti Allah aja bulet-bulet. Simple mawon, tapi iki gak oleh. Gak oleh diterangno, tapi oleh bagi jaya baru. Ngeten. Dari kalimah laisa kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Oke, menisan tak tulis. Nek sik panggah tetep gak paham. Misalnya ya jenengan
Iku berarti cara wong iki njak dikawaploki. Gregeten aku. Wis anggapan bunder iki duduk endok lho ya. Sesuatu yang kami selihi sayun. Iki melahirkan Pak, melahirkan nama. Muncul nama, namanya hayat. Hidup. Di dalam nama itu ada sesuatu. Ya sing ora bisa tak sebut mang lho ya. Oke. Kita ngomong hayat iku sik remang-remang. Ibaratnya ndoke petik seret ning kene wonten las Pak, las iku ora bisa sampean lihat dengan mata telanjang jikalau tidak memakai alat. Betul saged. Lah sak jerun ketika sudah sampean lihat di dalam telur itu, nek mbok biyen kula niku dikengken mbok niku ngeten Pak. Nek ndoke pitik iku wis dikremi 7 dina, kula dikengken rawang. Nang nggone genteng wonten srengenge. Nek ana lase dikon nglebokno maneh nang petenge pitik dikremi. Nek gak ana dilebokno nang wajan. Ketinggal Pak. Nggih didadar leres. Daripada kon wis bungker buak ya tah, mending dimanfaatno ngono pertimbangan. Nek ana lase. Oke, las ini bisa kita lihat, tapi sak jerone las iku gak iso kita lihat dengan mata. Itulah namanya hidup. Cetok nggih? Oke, melahirkanlah hidup lagi dengan nama baru yaitu Nur Muhammad. Orang tasawuf mengatakan Nur Muhammad itu siapa? Wiji kang dumadi salebeti urip. Ya las iku yang bersemayam di dalam hidup yang tidak bisa kita lihat tadi. Padahal yang tidak bisa kita lihat iku wujudnya Allah. Pun tak genah nomane. Akhirnya muncul nama lagi namanya ruh. Ruh wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku. Iku bahasane wujudnya Allah iki mohon maaf akan jenengan lihat dalam diri Anda. Syariatnya kesebut roh. Roh iku ditiupno nanggone jasmani, ya. Ditiupno jasmani. Oke. Gabungi roh dengan jasmani akhirnya disebut insan. Manungso. Wis, sempurna kata sampean ngeten iki. Iki sebetulnya proses innalillahi atau sangkan nanti paraning dumati. Kuncine apa ajaran sangkan paraning dumati? Intinya adalah manunggaling kawula kelawan artine manunggaling kawula iki proses perjalanan wa inna ilahi rojiun sampai terhadap niki lho sing gak iso disebut wau. Ini disebut nek cara ilmu sejati disebut sebagai meditasi. Atau bahasa kita disebut kholwat. Apa tarkib definisi daripada kholwat meditasi adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Pembersihan nama-nama mulai hayat, Nur Muhammad, ruh, insanul kamil iku harus fana semuanya. Harus hilang carane ibarat jagung tanduran dulur. Pendemen yang lemah. Jenengan keakuan sampean yang wujud makhluk ini kudu sampean pendem ning bumi humul, bumi kesunyian, berarti wajib kholwat atau meditasi. Tujuan pertama itu. Tujuan kedua meditasi atau kholwat adalah wa yu'min billah. Setelah pembersihan itu sudah selesai, yu'min billah ketemu Allah. Bertemu Allah. Dalam bahasa dulur-dulurku yang ada ilmu sejati, mencapai kesadaran mutlak bahwasanya masih wallah la maujudan, perkara selain daripada
Allah sing tidak bisa disebut tadi la maujudan, itu enggak ada. Itu nek bahasa Rasul yaitu disebut sidratul muntaha. Sidrat, kesadaran jenengan penuh al muntaha, bahwasanya yang wujud cuman aku. Umpama sesuatu yang tidak bisa disebut tadi dipaksa unekno, akhirnya keluarannya iku surat Toha ayat 14 disebut ana, ingsun, aku. Niku wujudnya. Dulu Pak, kula diancam nek wani kelas kuwi ngebabno masalah iku. Nang sijine wong baik secara khusus luweh-luweh nang wong akeh secara umum umurmu dilongi. Bahasa atiku ketepaan. Aku kadang pingin matek gak matek. Nono kuno. Ya Allah Pak, sampean kok ru perjalanan kula. Wis tah. Ngeri. Kula niki biyen kepengin matek. Tapi ora matek. Tapi tetep ngetutnake apa? Jadi ketetapannya Allah. Jane cara logika gampang. Numpak pesawat lak gelekan. Lawange apa dibuka langsung Ana sing ngomong ngoten. Gus, lha apa? Nek ben mate gak cepet-cepet gampang. Teoriku apa? Nang juga tampar. Wis nang peneret langsung gantung olak mate. Mungkin jenengan pingin, padahal ini sudah saya berikan kisah. Abaipun Syekh Abdul Qadir Jilani kan ngoten. Cukup na wayangku nduk, aku ndek wayang nduk. Ning kamar tak dudune men, wayang. Nang bunyai, ibu-ibu nang bunyai, cukup nih wayangku ning kamar, tak dudune. Sampai nangone bunyai wayangi pundi ngene ya. Nah. Mungkin wayang iki jarang dimainno, tapi iki sebagai kunci. Sebagai kunci. Kula duwe gambar. Iki wayang iki sifat karakter asline. Sifat karakternya menungso. Kula bukan ahli dalang, bukan Pak. Kula bukan ahli ngerti pewayangan boten. Cuman di situ kula ngertos dikit-dikit diweni ngertos Gusti Allah dapuke wayang iki. Sik menengoji awakmu iku cantrik ngerti. Niki gambare wayang napa? Abi kuwi ngerti artine Abiyasa. Abi ku bapak. Yasa. Wis paham sampean. Golek ana dhewe ya, ngoten lho. Kok cik penake ya ngene. Iki munu duweni anak. Pira Ji? Duwe anak jenenge Pandu. Sijine Mayangkara. Apa situke? Wis. Ya Kurawa. Iki munu duwe anak jenenge Pandu duwe anak yaiku apa Mang? Pandhawa 5. Wis nek ngomong Pandhawa 5 kan babagan sing apik-apik tok ya. Wis. Tapi iki jarang diperanno. Padahal iki pemain kunci. Apa pertanyaannya Mang? Oh perjalanan roh ya. Ngeten Pak maksud kula. Ada yang manusia ini tidak tahu. Bahkan sering dilupakan. Sebab apa dia itu melupakan, bahkan tidak pernah ini disengkut sama sekali. Siapa ini? Wis,
urip sak njero diri jenengan iku toh sing ngopeni jenengan dalam hal segala apapun. Ya toh? Mengapa kita manusia sering melupakan itu? Gara-gara wong wedok ayu, gara-gara mobil anyar, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara dunia, pabrik-pabrik dan lain sebagainya omset. Mengapa? Inilah Bapak Ibu yang menjadikan alasan mengapa ini harus mengeluarkan namanya anak pandu itu, supaya nanti akan membawa risalah. Wis iki gampangane Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, gampangane ngoten. Mengapa harus ada tabi'ina solihin sebagai penerus daripada ajaran ini? Alasannya karena posisi keadaan ruhaniyah atine wong jagate ati padha peteng kabeh. Akhirnya ditekakno huwaladzi arsala huwaladzi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kedatangan ajaran ini berhubung zamannya sudah beda, ya dah. Akhirnya diteruskan oleh tabi'in, pewayangan ya anak-anak pandu dan seterusnya. Maka hati manusia itu dikeluarkan dari kegelapan menuju terang. Sing asale hati kita itu gampang khawatir, gampang susah, gampang gelisah, takut dengan hal apapun yang akan terjadi. Akhirnya hati itu kepanggonan kegelapan itu dirubah, direvolusi menjadi hati yang tenang, hati yang tidak mudah gelisah, karena posisi roh itu bersemayam di dalam alam kelanggengan. Itu alam akhirat yang kusebut, sehingga beliau itu tidak mudah, dia itu hatinya kesusahan walaupun posisi dohiri dalam keadaan tidak ada yang dimakan. Yang kedua, karena dia sudah tahu semua itu yang ngurus ya Gusti, karena kita itu lupa dengan siapa yang ngurus kita itulah Pak. Akhirnya Allah mengatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat. Hati kita dalam keadaan gelap. Nek wis gelap tondo-tondone hati kita gini ku gelisah, khawatir. Jenengan budal nyambut gawe, bojo sampean boso dadi kembangi desa ning omah iku khawatir gak WA nah kira-kira kok wingi aku iku nonton HP ini biasa gak di password kok ya di password, curiga. Biasa iku HP di telemejo lah saiki lho nang WC kok digowo ae. Wong lanang curiga enggak? Pasti, karena sikap itu. Akhirnya khawatir. Begitulah kira-kira kita itu akan menghadapi seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi perjalanan yang disebut sebagai perjalanan ruhaniyah ini, yang dimaksud wajah itu adalah rasa dalam diri itu harus ketemu hidup. Ngoten lho Pak. Wis ketemu barulah nang akhirnya itu yang ku sebut sebagai wa inna ilahi rojiun. Jadi bagi mereka yang sudah ada di makrifat akhirat, hayat Nur Muhammad, ruh insanul kamil, ini sudah enggak ada. Artinya wis enggak ada bedanya. Sehingga ditanya oleh golongan syariat, ruh itu makhluk apa khalik? Beliau jawab, ruh iku ya Allah, Allah iku ya ruh. Bingung toh kita wong syariat. Mosok khalik ambek makhluk itu podo, kan dalil laisa kamislihi. Berhubung kita itu belum bisa memfanakan keakuan diri,
Akhirnya apa? Ini tadi jatuhnya wis kontradiksi terus. Bapak Ibu hadirin, jadi gak usah tak jelasno, cukup sederhana bagi jenengan untuk supaya pada puncaknya udah telateni terus jenengan iku untuk berzikir sirul asra. Mesti jenengan kok dijalankan Allah ning alam fana, baru ke alam makrifat jenengan akan ngomong ngeten, oh iya gak ono bedane jeneng Hayat, Nur Muhammad, nama roh, nama jasad, Insanul Kamil. Ngoten mengke. Makanya jawabannya ning Quran, wahyu yang puncak intinya adalah innani ana Allah. Dalam surah Al-Anbiya 25 itu gini, kamu harus sampaikan Muhammad tentang tauhid puncak atau tauhid murni atau wahyuku inti, yaitu la ilaha illa ana. Supaya apa? Fa'budun, nyembahnya umatmu itu betul-betul tak terima. Iku artine kalau dalam hati sampean bukan sampean yang merasa melakukan, tapi sampean aku Allah, ya iki ngibadah sing mesti diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Hati seseorang yang dikatakan bertakwa adalah hati seseorang yang sudah bebas dari selain Allah. Lanjut. Wong lanang wis ping 3 dereng. Sik kali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Terkayang, Sokoto Badges. Mengingat keterangan dari surat Al-Baqarah 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyin. Mengingat keterangan itu, Gus, ruhaniyah kita selalu dibelokkan dengan nafsu. Wa ma ubari'u nafsa inna nafsi la'amaratu bisu. Nafsu selalu mengajak lalai dengan Allah, selalu dihadapkan dengan syahwat dunia, keindahan dunia, agar ruhaniyah kita benar-benar bisa melalaikan Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita beribadah murni yaitu sholat, ruhaniyah kita bisa menghadap atau bisa khusyuk. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya bagaimana sholat itu bisa bertemu Allah. Jenengan harus memfungsikan maksud wassolatil wusta. Niki sholat sing langgeng. Niki ngibadah sholat perilaku yang dilakukan oleh ruhaniyah. Kalau wassolawah, iki perilaku yang dilakukan oleh jasmani, Pak. As-sholawah ini ya. Khafitu ala sholawah. As-sholawah niki statusnya adalah jamak. Jamak dari lafat as-sholah. Dikatakan jamak di situ adalah ai as-sholatul maktubah,
sholat yang diwajibkan secara syariah 5, dikatakan jamak karena ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini perilaku yang dilakukan oleh jasmani, padahal disebut manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Niki perilaku jasmani. Ada di sini wassolati wusta. Ya apa nek gusek carane? Alah. Wis. Maknane wusta adalah tengah. As-sholah iki apa gak sama dengan isime, padahal isime jamak. Wawune wawu atap. Mengapa di sini adalah tidak memakai isime itu adalah isim jamak? Ngapunten ingkang kathah. Mestinya kalau ada wawu ataf, wawu penyambung itu harus sama. Tapi mengapa ini kok adalah makna tunggal? Kok makna tunggal? Artinya apa, Pak? Inilah yang dimaksud saudara saya yang disebut sebagai sholat daim, sholat sing langgeng 24 jam penuh, yang di situ harus ketunggalan. Artinya apa? Wassolatil wusta, tengah itu tidak ada kiri kanan atas bawah dan macam-macam, harus tunggal ati sampean iki. Maksudnya sampean harus mengesahkan Allah. Bahasa proses ruh sampean kali kula wassolatil wusta iki adalah prilakune ruh atau hati. Hati. Lah posisine hati kemana? Makanya kanjeng Nabi Ibrahim memberikan contoh, ini wajah tuasi, harus menghadap kepada hidup. Berarti ruh ini bisa nih sholat iku bisa khusyuk jenengan, ruh ini harus ikut sholat, teman-teman. Harus menghadap kepada siapa? Hidup yang ada pada dirinya. Dengan bentuk apa? Tidak ada pengakuan diri makhluk yang sholat, tapi di dalam hati itu akan muncul pengakuan diri Allah itu sendiri. Ini yang disebut sebagai menghadap dengan benar. Kan sudah melewati alam fana, ya tak? Akhirnya menduduki alam makrifat. Berarti sudah tidak berlaku kecuali hanya aku Allah. Barulah setelah ayat itu ada wakof di sini. Akhirnya ada perintah wakumu lillahi qanitin. Artinya qanitin khosi'in. Niki khusyuk, niku disebut khusyuk. Wakumu itu adalah kata perintah. Diperintah nanging sopo lah. Oleh karena isime jamak, domire kudu jamak. Nek niki bener. Niki lho Pak. Nyuwun sewu. As-sholawah kan jamak, ya dah. Sing diperintahno iku iki. Wakumu siapa? Golongan menungso niki. Kudu apa? Kudu qanitin, kudu khusyuk. Berarti isone wong-wong sholat ning masjid, nang musola, ning rumah sendiri kudu qanitin. Iso qanitin harus sholati tunggal. Roh iki melok sholat, sholati roh isone bisa sholat madhep dengan bener, kembali maneh kudu nrimo ajaran ilmu tau. Wis kuncine mbaulet ning kono. Berhubung kuncine ilmu tauhid niki le ajarane abiyasa, ngapunten, ajare Kanjeng Nabi ya. Niki ditolak ya oleh golongan as-sholawah.
Ya apa oleh sok khosiin telek masih jubahmu ngelembreh tutuk sikil, masih sarungmu gak bedah belas, masih jenengan iki wudu ping swidak jaran, masih tah jenengan pakai nganggo wangi-wangi nggawa jubah diumet-umetno niku sampak sundul pian tetep ora iso. Karena dasar awal, dasar pondasi kita tolak tauhid iki. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid kita tolak. Ya sudah, kuncinya ada di situ. Lewat surat Al-Baqarah 238, kuncinya jenengan iki bisa khusyuk harus niki wau rimo ilmu tauhid, karena hanya di dalam ilmu tauhid inilah akan diajarkan bagaimana cara ruh itu masuk menghadap kepada Allah dengan benar. Mekaten sekilas info. Ibu mungkin ada? Wonten monggo. Mereka sampai nanggane mik ya batang ngalem ya, ayo dikongenang mik kak niki cek dirungokne kanca-kanca liya ngoten ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, artinipun alif lam mim alaihim. Sampun ngoten mawon. Tarkibe alif lam mim alaihim. alif lam mim Alaihim. alaihim. Niki berarti buka kitab sing durung oleh dibuka iki. Mungkin sekedhik mawon dibuka surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi di dalam Al-Quran niku Pak ada dua versi tafsir. Ada tafsir muhakamah, iki tafsir di mana secara syariah jelas boleh dikatakan. Dan yang kedua ada tafsir mutasabiha dalam setiap ayat. Contohnya alif lam mim. Di tafsir manapun iku sarahnya cuman gini, al muradu bihi illallah. Maksud daripada itu ayat itu ya yang tahu cuman Allah. Dalam surah Ali Imran tadi ayat 7 juga begitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Lan ora ono sing ngerti takwilane ayat itu ilallah, kecuali Allah. Dan barang siapa yang mengikuti hatinya condong terhadap tafsir mutasabihat maka tersesat. Artinya ngene. Wong iku durung ngerti apa lakune para wong-wong sing ana makrifat kok tiru-tiru. Ya kesesat. Ora iso. Wis logikane ngene, Pak. Ada dua orang. Satu orang itu matanya buta, satu orangnya matanya tidak buta. Yang tidak buta ngomong, si A itu sing buta, si B tidak buta. Si B ngomong, si A nang pasar itu gampang. Melaku ngetan terus melaku ngalor. Si B ngomong ngoten, dirungokno si A melaku ngetan lalu melaku ngalor, dirungokno. Ketika si B iku berjalan tenan gampang mboten? Gampang, wong si B iku mboten buta. Si B koyok-koyok Pak, mang jarene berjalan ke arah timur lalu ke arah barat, ditiru Pak. Ya jajalan dhewe saged ndugi
Ngeniku sing dimaksud bagi orang-orang yang mengikuti condong terhadap tafsir mutasabihat sedangkan dirinya tidak paham di situ, maka tersesatlah. Nggak nyampe dugi pasar, nggak bisa. Mestinya si A ini tindakan langkah yang dilakukan adalah bagaimana mata yang asalnya itu buta tidak buta, biar dia tidak mengalami kegelapan. Seperti B tadi sudah tidak mengalami kegelapan karena matanya tidak buta. Alif lam mim. Makanya tafsir manapun yang bersifatkan muhakamah, apakah Jalalain, apakah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir, semuanya kalau buka niku al muradu bihi illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan khawatir Bu, mengki kula tulis. Tapi tak duduno titik ae. Tak titik lho ya. Titik. Ngake gak apa-apa enak men. Wis dikake titik gak matur suwun, gak apa-apa. Ngeten dulur. Di situ meliputi 3 huruf. Nanti pulpen memang bah menisan. Gak lali sesuk tak tulis kok. Alif lam mim. Sampeyan kudu curiga ya. Ati sampeyan kudu curiga. Apa kok alif lam? Lam dengan alif yuk kok pisah. Terus kok malah lam iku gandeng ambek mim. Ngeten. Kebanyakan menungso iku ada jarak terhadap Allah. Padahal Allah itu enggak pernah menjarakkan terhadap jenengan. Apa menjarakkan? Memberi batas. Boten. Bukti nyun sewu. Jenengan turu ya diturokno, bangun ya dibangun, bangun. Jawab sampean ya apa? Ngeten. Aku turu sebabnya ngantuk. Wis gak ono atiku condong klik nang Allah mboten. Tangi yang ngono ya sebabnya aku beker. Nggih ta? Wis tah. Aslinya Allah itu nggak pernah membuat jarak terhadap kita, cuman kita sendiri yang membuat jarak. Lho ngono kok sampean kali kula niki pingin dadi kekasih Allah telek. Makanya dengan ajaran Rasulullah ini yang disampaikan ini, sekalipun jenengan belum pernah zamani Rasulullah, itu jangan khawatir jenengan iki wis ketemu. Kan ono ning ngene YouTube, Gus gak sah Gus ngaji ning YouTube gak ketemu jenengan niku. Jari sapa? Kurang adon nang Kanjeng Nabi dah. Ya dah. Jenengan iki lho gak zamane. Berarti ulama-ulama saiki berhubung gak zamane Kanjeng Nabi, ilmune gak sah. Wis munahe nek ngono. Isok bawaan ta. Nek gak ketemu wonge padha gurune setan. Cuk. Kok cik nemene sih jenengan iki. Dangkale kok cik nemene aja moyo ngono. Kebablasan Didik ya. Ya ora apa-apa, guyon niku wau. Ngene kok komentar, wis ngaji babakan, sasa wis mesu-mesu. Wis babano. Pak nyun sewu. Jenengan kali kula sugih melarat, duwe jabatan utawa ora, duwe pengaruh utawa ora, akhirnya sedaya bongkok. Apa sing diandalno? Iya, apa sing digonggongno? Alah, jenengan sing duwe pangkat bintang. Aku lho bintang 7 malahan. Nah iku puyer gitu. Toh semuanya kita tinggalkan Pak. Lalapo awake waktu diamanain terus dolim nanggone Gusti Allah iku piye ketemu piye. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Mengapa mim iku mau kok ya harus gandeng ambek lam? Niki ya ana maksud tersendiri, Pak. Maksud sendiri. Berhubung aku mau ngomongi wis titik ae sesuk tam ya wis titik ae. Istilah bahasa alif itu adalah Allah, lam ada al-insan, mim itu Allah, jenengan harus diam dari persoalan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam alif itu. Wih, jelas. Engkau lebih diurai nek wis tak tulis, mboten mawon, bingung-bingung nyapa. Nggih, Ibu lagi ada, nek ada lo ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus dalem Bu Susi saking Besuki Situbondo. Sejatosipun dalem dereng wantun menyampaikan sesuatu di forum jamaah ini. Maka dari itu dalem nyuwun izin menawi dipun parengaken dalam ingin menghadap panjenengan untuk menyampaikan sesuatu itu yang saya peroleh dari boleh dikatakan guru saya. Dipun parengaken Gus sekedap. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, karena memang jadwalnya saya harus bertemu jamaah hari Sabtu setiap habis ngaji. Yes, monggo. Kan sampun kula sampaikan jauh sebelumnya itu, Bapak Ibu, mulai 1 Rejab tahun 2025 kami berhenti untuk beat secara face to face ini lagi. Tidak sama dengan sebelum 2025. Nggak sama. Dan juga pihak WA atau telepon kami kurangi semuanya itu. Makanya jenengan sing WA tanya belum sampai dijawab, saya mohon maaf. Sebab awal dulu sudah kami sampaikan. Terus kami tidak bisa ditemui kecuali hanya hari Sabtu setiap habis ngaji Isak ngeten iki. Semuanya nggih mohon maaf dulu, dimaklumi karena kami masih di dalam masa menulis kitab awal dan kitab akhir. Sudah saya launching. Kitab awal meliputi 4 juz. Juz awal itu kitab awal meliputi 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah sarah hikam niki. Yang sarah hikam ini khusus dari Pondok Jaya Baru dengan lugat bahasa yang paling sederhana, dengan maksud dan tujuan untuk mudah dipahami oleh segenap masyarakat awam. Sehingga dulur-dulurku nening syariat iku bisa menerima dan ada itikat untuk meningkatkan mutu ibadahnya, tidak hanya berpatokan hanya syariat saja, biar juga berpatokan secara hakikat. Bahasa surat Al-Baqarah biar enggak jasmaniyah saja yang sholat, tapi rohaniyahnya juga menghadap pada Allah. Terus kitab akhir itu hanya meliputi 30 juz yang kami sebut kitab Al-Qur'anul Qadim. Sing kitab iki nang sak donya dereng ditulis. Sing ditulis iku namung Al-Qur'anul Karim. Lah wujude Al-Qur'anul Qadim iku Al-Qur'anul Karim niki, ngoten lho asline. Tapi bagaimana logikanya jenengan iki biar ngerti isi maksud setiap ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, sampai harus menoleh isi daripada Al-Qur'anul Qadim. Ibaratnya ngeten,
aku kok ujuk-ujuk ono jagung iki endi ya iki? Parane tekon ndi? Dadi jenengan biar tahu asal muasal. Artine jenengan akan dididik oleh Allah asal muasal kita dari mana. Biar tahu. Kalau sudah tahu maka akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah sampai kali kula sebagai manusia di mata Allah itu tertata nanti. Ibaratnya kita itu sebelum meninggal, jasad ini meninggalkan dunia, ruh ini meninggalkan dunia, ruh ini diajarkan mana jalan menuju akhirat. Biar ketika saat mati jenengan kali kula niki dalan sampai nuju nanggone akhirat iku ketemu dalan sing padang, mboten sing peteng ngoten niki. Nggih. Dadi Bu niku sampun menjadi keputusan Allah yang aku bisa nemoni jenengan iku wonten dinten Sabtu sakbari ngaos. Kecuali nggih wonten undangan sing gak iso dicegah. Niki dalam mulut niki wonten setunggal, tapi ini Mojokerto. Kula wis mencegah tapi tetap sik dipeksa mbek Gusti Allah. Jadi wonten mengke dalam maulud ini ada undangan hari Sabtu. Saya juga gini, nanti jenengan sampai rentosi sakbari ngaji kula. Nek gelem monggo, nek gak gelem wis kula mboten enten jadwal. Enggak ada jadwal lagi, maulid ini sudah penuh. Aku sering nolak ngoten. Makanya apa sih Pak, kula niki kok angen-angen rindu dengan bongko itu. Sebab niku wis ben mboten kerepotan dohir batin alam dunya wonten mrika asline. Nggih. Nggih monggo Bu, kula aturi. Nggih. Ada lagi? Ibuke kurang sitok nek wonten. Nek gak wonten tak wenehno Bapak. Mboten enten? Nggih Pak, sampean pek Pak. Oh, wonten. Oh, nggih wonten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking menganti Gus. Saya dulu ikut ngaji tauhid itu belum beneh Gus. Tasik SMA, tasik mokong-mokonge lari. Dablek-dableki jenengan. Nggih, alhamdulillah Gus. Nggih, SMA tahun pinten wong kula keluaran 9192. Menganti ku gresik nggih. Nggih. Nggih, menganti. Celake beton menika Gus. Kala wingi kula nitip beton. Saetane apa sak kilene? Kula niki mboten ngerti etan kulon Gus, ngapunten. Ngerti kula niki nek salat kula madhep kulon, tapi saya kalau sudah keluar meskipun tanya segala sesuatu ke kantor polisi, Pak, ini arahnya mau ke Londongan, beloknya ke kanan apa ke kiri gitu. Nggih. Oke, apale kiwa tengen, kiwa tengen, kiwa tengen ngoten nggih. Nggih, Gus. Alhamdulillah, Gus nggih. Rada bentuh. Nggih, monggo. Lah, kula niki ketemune ngaos tauhid mulai yamonten sampai yamenten niki Gus, alhamdulillah dateng jenengan. Dadose kula pernah di BA niku dados tiang bingung pirang tahun. Mulai SMA sampai saat niki saya usia 53. Alhamdulillah gamblange ten jenengan, mangkane jenengan pun kesusu nyuwun bongko Gus. Sedaya niki lho tasih butuh jenengan. Saestu kula niki ngajine sampai menggila Gus ten YouTube niku. Sale kula trutukan pinten-pinten tahun niku Pak, pados ngaji tauhid niki dereng ketemu. Sampai kula niki Masya Allah pun boten cerita nggih Gus nggih panjang lebar. Cuman sekarang intinya yang saya tanyakan dulu pada waktu guru saya bilang, ayat Allah sing tersurat iku Al-Quran dan yang tersirat itu langit bumi saisini. Ndang langit bumi saisini apa sing dilakoni awake dhewe iku ana nang Quran. Nah saya sekarang minta kejelasannya supaya yang mantep bagaimana dan penjelasannya ngonten mawon Gus. Matur nuwun saderengipun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo sampean pirsani ning papan
Di sini ada wahyu Allah. Iki ora iso mundur meneh. Cek. Ada ayat yang bersifatkan Qur'aniyah. Qur'aniyah iki ayat-ayat yang tertulis, berarti Al-Qur'anul Karim. Oke. Disebut Qur'aniyah iki bangsa ayat-ayat wahyu Allah yang tertulis. Wis niki semuanya tahulah. Tertulis ning Quran niku sing sampean agem niku. Tapi ada ayat lagi yang disebut kauniyah. Kauniyah. Iki ayat-ayat yang di dalam ayat itu isine alam. Alam iki ono macam luru. Alam bumi, alam langit. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Yaiku isine langit lan bumi yang disebut alam. Bapak Ibu, di dalam baik wahyu Allah yang tertulis yaitu disebut Al-Qur'anul Karim, atau ayat Allah yang tercipta alam niku lho nggih berupa kauniyah, di dalamnya itu ada ayat yang tersirat disebut Al-Qur'anul Qadim. Ayat ini tanpa tinulis seperti tulisan iku, tanpa tercipta sing sampean wasi isine langit bumi iku, tapi sok diwaca. Macane mboten nganggo peningal mripat jasmani, kudu memakai peningal contoh nyun sewu ya iki macane ya apa sampean alif lam mim iki. Mangkane ulama ahli tafsir mengatakan al muradu bihi illallah. Sing ngerti maksudnya cuman Allah. Ngeniku sing guru jenengan jawab yen sak temene yaiku ayat yang tersirat. Bukae ndugi pundi? Ya ndugi peninggal ati sampean. Mata hati kita yang disebut ainul basirah, yang masih kegolong mata hati yang buta, harus disembuhkan dulu. Kemana? Ya carilah dokter spesialis hati. Karena obatnya ada di beliau. Sinten ulama akhirat. Sinten ulama akhirat itu guru akhirat Allah. Berarti sampai golek dokter spesial yaiku Gusti Allah. Iku guru sing gak tau ninggalno sampean, Pak Bu. Ha nek sampean guru-gurumu kelason jenengan ning omahno ditinggal-tinggal mek klason sampean iki. Sampean loro klason ya bahkan loro, bahkan waras. Jenengan duweni ekonomi kurang baik, klason gak peduli. Jenengan ning omah turu kasur apa amben, klason iku njegedhek. Ojo terus ngene tak takoki. Jenengan kholwat ning ndi? Ning pondok. Maksudnya ben idak sampean gampang mantu, telek ah. Sing mantu iku Gusti gurumu sing ana awakmu dhewe iku.
nek kelasan turu nulis kitab gak merhatekno jenengan. Sing merhatekno jenengan yo guru akhirat yo urip ning awakmu dhewe iku, sing setia nang jenengan. Sampai tidur ya ditidurkan, sampai bangun ya dibangunkan, lapar ya dikasih makan, napas ya dikeluarkan masuk. Kelason nggawe gatel ati tok. Ngapa sampean berguru nang makhluk? Sing makhluk iku gak kekal. Pol klirune sampean. Sampeyan niku harus berguru nang guru sing gak iso matek. Guru sing gak kekal. Kan kelason wis ngomong to. Aku wis wegah ning donya pengin nang cepet bongko. Ojo golek guru iku amen iku. Lah guru sejati, guru sak temene guru sing kekal yaiku Allah, sing Allah itu enggak pernah meninggalkan jenengan. Sampeyan roh layangan. Ngerti layangan? Layangan ono kabel dawa, sampeyan rokokan, ngeneki bola. Bola iku putus. Layangane melayu mboten? Sampeyan nguber layangane bolae. Nek sampean nguber layangane bento sampean. Lah wong bola ning ngarep sampean ngelembre, mbok yo ditarik bolae layangane kenek. Lah apa adoh-adoh goleki layangan? Ya pegel sampean. Kula puluh eling zamane tahun 2025, kula wonten wukuf nang nggone Mina. Kula niki layangan. Wonten tiang Pakistan kalau nggak salah penggawean niku apa jenenge masak niki lho. Masak ngelayani wong wukuf nih lho, kula layangan. Terus bahasane mriki, Pak nyambut Pak, mana lho gampangane, pinjem mbek rokokan, mboten ngertos iki bola kula niku waktu niku pun senar Pak, pun senar gini kok ndamel gegere kota Mekah Madinah, kono layangan ngono, polisi pada bingung, apa maneh Madinah. Tak perik nasret, polisi nguber, tak unggah namanya. Gak eruh kula wonten ndukur maktab. Mbuh dikira apa ngoten. Menene kabar nang nggone anu metu. Wah wis, kula mboten kula ngreken. Lah ngono iku wong Pakistan mbok wonten tiyang endi niku nguber layangane. Kira-kira 5 kilo wonten niku. Wong dawuh, kula ngene, kok cek goblok se dulur bola nglembrene ngarepmu lho. Kula nggih menengahi. Akhirnya dia tanggung jawab memang ngoper. Tak enteni sampah ya Allah. Teko iku mengkos. Iki bento wis genah Gusti Allah ning ngarepe kok ado-ado golek layangane. Ngoten lho. Paham nggih? Nah, dados Bu sarehne oleh karena jenengan kalih kula dereng ngertos sejatine guru akhirat iku ya wis tak maklumi ya, tak maklumi jenengan ado-ado saking menganti mriki dan atau pada saat itu sampai belum ngertos pundi si ayat yang tersirat jenengan wau sanjang sampak gendeng-gendeng muter-muter ya ora apa-apa iku proses jenengan. Kula nggih tidak kalah samanya dengan jenengan lho ngoten. Semuanya itu ada prosesnya masing-masing. Jadi yang disebut wahyu yang tersirat adalah fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimat. Wahyu yang tersirat itu ada di dalam hatimu sendiri. Bahasanya nanti wahyu yang tersirat itu bisa jadi ada di alam kauniyah atau di ayat yang tertulis Al-Quranul Karim. Untuk membedah daripada ayat yang tersirat wajib jenengan iki buka terlebih dahulu mripate ati sebab sing bisa maca maksude ayat tersirat adalah hati. Paham nggih? Ya sesuk nek wis dohire muncul Al-Quranul Qadim ya tambah luas sampean nggih. Nggih Ibu sampun ping 3 Bapak ping 3 nggih
Mungkin nek wonten melih nggih dicegah dulu, besok kita ketemu melih. Ngoten lho. Pun awal sampai akhir pun monggo kita tutup dengan doa. Mandar sedaya napa ingkang sampun den paringke Allah dalu niki dados ngelmu ingkang manfaat. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah kita, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.